Siang ini kami berada di pabrik porang yang ada di Kediri. Kita akan mengekspos bagaimana pabrik porang ini akan segera beroperasi untuk menerima dan menampung dari hasil panen para petani di wilayah Kediri dan sekitarnya. Bagaimana liputannya? Ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Ini adalah pabrik porang dan kami berkesempatan untuk melihat pabrik ini yang nanti akan menerima hasil produksi dari para petani porang di sini ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana mesin-mesin yang ada, sekaligus meyakinkan kita bagaimana pabrik ini akan beroperasi dan menerima hasil porang dari para petani di wilayah Kediri. Seperti diketahui bersama bahwa pabrik ini diresmikan sejak tahun 2013. Memang belum banyak orang yang tahu, namun kami ingin mempublikasikan sehingga masyarakat bisa tahu mengenai keberadaan dari pabrik ini. Sehingga akan memungkinkan kita semua, khususnya para petani, mereka bisa yakin dengan budidaya porang yang dilakukan. Pemirsa, bukti peresmian dari Menteri Kehutanan pada waktu itu Zulkifli Hasan tanggal 27 Maret 2013. Pemirsa, ini adalah suasana kantor dari pabrik porang di Kediri, dan kami mau perlihatkan kepada pemirsa bahwa inilah kantor pabrik porang yang ada. Nah, ini ruang tamu dan juga beberapa contoh mesin serta foto-foto yang tersimpan yang ada di pabrik porang ini ya.
ini pabrik porang mendapat kunjungan dari petani dari Kalimantan dan juga Jakarta. Ini adalah suasana pabrik di halaman belakang untuk penerimaan porang. Mereka atau porang akan dikumpulkan di sini, baru nanti akan diproses ke dalam mesin di dalam pabrik. Sepi karena memang belum ada produksi dan belum dibuka, dan ini sedang melakukan persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk segera membuka pabrik. Nah, ini dari Kalimantan. Nah, kami mau tanya-tanya bagaimana kesannya petani dari Kalimantan ini setelah melihat pabrik porang yang ada di Kediri, sehingga meyakinkan rekan-rekan petani dalam membudidayakan porang di Kalimantan. Baik, pemirsa, kami mau tanya ke salah satu pribadi atau orang yang sedang berkunjung ke pabrik porang, tapi rupanya dari jauh ini. Nah, ini beliaunya ya. Nah, boleh kenalkan Mas, namanya siapa? Saya Akbar, Pak. Akbar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Waduh, jauh sekali ya. Sejak kapan mulai tertarik dengan porang, Mas Akbar? Ini kan gara-gara baru booming, terus juga saya baru lulus, sambil lihat-lihat, searching, terus kayak, oh ini ada porang, kayaknya bagus gitu ya. Udah saya coba lihat-lihat di YouTube kayak Paidi Porang, Sleman gitu. Boy dan lain-lain gitu itu, ya. Pak. Di situ saya mikir kok ini lumayan bagus lah, ini kan prospek sambil kedepannya coba-coba aja sambil belajar. Cuman kan kalau dari YouTube ini kan informasi macam-macam. Ya. Ada yang bilang A, B, C, D sampai Z, semuanya bingung jadinya, Pak. Jadi ya udahlah, coba aja, langsung datang aja biar pasti ke pabriknya gitu. Akhirnya datang ke sini ya. Iya. Berarti untuk pengetahuan porang masih baru nih? Masih baru. Masih baru ya? Iya, baru Desember kemarin itu saya baru lihat infonya di YouTube. Oh gitu ya. Soalnya kan kalau porang ini apa ya? Dia tuh ibaratnya nggak ada matinya, maksudnya. Nggak ada matinya itu kalau udah ini tanam lagi ada lagi tanam lagi ada lagi gitu, Pak. Gitu, jadi nggak ada matinya. Oke, prospeknya jauh ya? Prospeknya jauh karena kan bisa ditanam lagi, nggak ada punahnya lah, Pak. Nggak ada punahnya. Siap. Nah, dengan mengetahui pabrik porang ini pada tahap awalnya, harapan dari Mas Akbar apa ya? Kalau kita sih ngelihatnya bagus ya, apalagi kalau misalkan saya jadi awalnya kepikiran nanem. Pas saya pabrik kepikiran mau punya pabrik. Pinginnya sih kedepannya paling ya itu, jauhnya paling ya sampai bisa produksi di sana ya. Iya, insya Allah lah kalau misalkan lancar produksi. Mantap, pasti nanti
dengan asosiasi porang di Desa Gadungan akan didukung untuk betul, itu ya. Jadi pengembangannya, cara tanam dan lain sebagainya akan didukung. Siapa tahu nanti kami juga akan mau ke Kalimantan untuk membuat videonya ini ya. Siap. Baik, terima kasih Mas Akbar ya untuk penyampaiannya. Semoga sukses untuk kedepannya ya. Amin. Oke. Nah, ini pemirsa, kami berada di salah satu gudang porang milik Pak Tawar yang ini menunjukkan panenan musim ini yang pertama. Ini masih sedikit ya, tapi nanti penerimaan katak pada musim panen berikutnya pasti bisa memenuhi di gudang ini. Nah, ini ada contoh dari salah satu peminat porang yang berasal dari Kalimantan. Ini adalah gudang yang telah disiapkan untuk menampung porang hasil petani porang yang ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Kami mau wawancarai Pak Tawar setelah berbicara dengan petani porang yang berasal dari Kalimantan. Selamat siang Pak Tawar. Ya, selamat siang. Nah Pak Tawar, dari hasil pembicaraan dengan petani porang dari Kalimantan yang dihasilkan apa ya? Ya, yang dihasilkan pertama masalah budidaya di Kalimantan Selatan ini akan meniru budidaya yang ada di Kabupaten Kediri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga kedepannya mau membuat sebuah perajangan atau mungkin pabrik yang mungkin langsung jadi tepung. Itu kedepannya di sana. Karena tamu yang datang dari Kalimantan Selatan ini beliaunya sudah tanam dan dia sering didatangi buyer dari luar negeri. Tentunya datang ke Kabupaten Kediri menemui asosiasi petani porang yang ada di Kecamatan Pucuk, bicara banyak semenjak kemarin sampai hari ini Sabtu tanggal 17 ini dia menemui lagi. Saya pulang dari Kabupaten Kediri menuju ke Kalimantan Selatan, dia sudah mempunyai perencanaan yang matang. Termasuk mungkin 1 bulan lagi saya juga harus mengirim tenaga ahli ke Kalimantan Selatan untuk memberi pendampingan penanaman di sana. Itu statement dari tamu dari Kalimantan Selatan. Itu tujuannya. Nah, dari sini kesimpulannya tentunya di Kalimantan Selatan ini akan diberbudidayakan lebih banyak lagi karena buyer-buyer dari luar negeri sering berdatangan dan beliaunya tidak punya bekal. Artinya dia belajar di asosiasi petani porang yang ada di Kecamatan Pucuk. Ini kesimpulan dari pembicaraan kemarin dengan hari ini. Berarti nanti dari pihak Pak Tawar sendiri akan support kegiatan mereka di Kalimantan begitu? Ya, permintaan mereka saya suruh datang ke Kalimantan Selatan untuk menyupport kegiatan penanaman hingga sampai membuat chip sampai pengolahan. Jadi langsung jadi bahan jadi. Ini PR saya untuk bulan-bulan 4 sampai 2021 sampai akhir. Itu rencana yang direncanakan tamu tadi. Baik, semoga petani porang khususnya Pak Tawar bisa terus berkembang. Nanti diharapkan ada kerjasama di tempat-tempat lain yang sama seperti itu ya Pak Tawar ya? Kami siapkan untuk itu. Oke. Dan Pak Tawar siap ya? Siap. Oke, sampai jumpa nanti pemirsa di Kalimantan kalau proyek ini juga berjalan ya. Oke, terima kasih Pak Tawar. Terima kasih. Kalau ada lahannya, kalau sini lahan banyak ini. Nah di sini jelas. Ini adalah petani dari Kalimantan yang membeli nutrisi atau pupuk khusus untuk porang.
dan akan langsung dibawa ke Kalimantan, sehingga budidaya di sana akan menjadi lebih baik. Lihatkan ke pemirsa, Mas Akbar beli pupuknya berapa tadi Mas Akbar? 25 dus ya untuk persediaan pupuk di sana. Pupuk yang disiapkan untuk dibawa ke Kalimantan. Pupuk Nusa Plus. Nusa Plus. Liputan kami sekilas tentang porang dan mengenal pabrik porang, gudang, dan juga nutrisi yang disiapkan oleh Asosiasi Petani Porang di Kecamatan Puncu. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang petani porang. Sukses untuk petani porang Indonesia. Salam inspirasi.